Setelah usai tetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka, Sekjen PD Perjuangan kini dicegah ke luar negeri. Pencegahan ini sudah dilakukan setelah KPK mengumumkan penetapan tersangka terhadap Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku dan perintangan penyidikan. Seperti yang diketahui pada SOP yang kita miliki atau POB yang kita miliki, ketika ini naik juga diikuti dengan pencekalan, ya, pencekalan terhadap yang bersangkutan, kemudian juga terhadap orang-orang yang memang berkaitan dan kita duga bahwa dia memiliki informasi dan akan menyulitkan apabila dia berada atau keluar negeri seperti itu. Jadi pencekalan serta-merta kita lakukan. Selain Hasto, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mencegah politisi PD Perjuangan dan mantan Menkumham Yasona Lawli. Melalui pesan singkat ke Kompas TV, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengonfirmasi kabar pencegahan dua petinggi PD Perjuangan ini. Pencegahan ke luar negeri ini berlaku selama 6 bulan ke depan dan telah efektif sejak kemarin malam. Kalau saya tidak salah baca ada nama Yasona Lawli pencekalan kemarin malam, kata Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dalam pesan singkat kepada Kompas TV. Babak baru kasus suap yang menjerat buron Harun Masiku dan mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan kini memasuki babak baru. 24 Desember kemarin, KPK menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus suap pergantian antar waktu caleg PDIP tahun 2019. Dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017 sampai dengan 2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024. Selain kasus suap untuk memuluskan pergantian antar waktu Harun Masiku, Hasto Kristianto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan. Beberapa peran Hasto Kristianto dalam upaya merintangi penyidikan kasus Harun Masiku dijabarkan Ketua KPK Setio Budianto. Salah satunya, Hasto memerintahkan pegawainya agar Harun Masiku merendam ponsel dalam air dan segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan oleh KPK, Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sultan Syahrir yang biasa digunakan sebagai kantor untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan kepada salah satu pegawainya untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan pegawai tersebut agar tidak ditemukan oleh KPK. PDI Perjuangan menilai penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka tidak berdasarkan bukti kuat karena tidak ada satupun bukti yang menghubungkan Hasto dengan kasus Harun Masiku. PDIP menilai penetapan Hasto sebagai tersangka adalah kriminalisasi. Kasus suap Harun Masiku telah bersifat ingkrah atau disebut berkekuatan hukum tetap dan para terdakwa bahkan sudah menyelesaikan masa hukuman. Seluruh proses persidangan mulai dari pengadilan tipikor hingga kasasi tidak ada satupun bukti yang mengkaitkan Sekjen DPP PD Perjuangan
dengan kasus suap Wahyu Setiawan. Keempat, kami menduga adanya upaya pemidanaan yang dipaksakan, kriminalisasi, mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang 2024. Sejak pengusutan kasus suap pergantian antar waktu caleg PDI Perjuangan bergulir di tahun 2020, KPK sudah menetapkan 6 orang tersangka. 2 orang dari penyelenggara pemilu, yakni Wahyu Setiawan dari KPU dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina. Sedangkan 4 tersangka lain adalah Harun Masiku, Saiful Bahri, dan yang terbaru Sekjen PDIP Hasto Kristianto serta Donitri Istiqomah. 3 orang tersangka sudah divonis oleh hakim di kasus ini, sedangkan 1 tersangka Harun Masiku hingga kini masih buron. Tim Liputan Kompas TV. KPK sudah menetapkan Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Apa peran Hasto dalam pelarian Harun Masiku dan bagaimana mengawal KPK agar profesional dalam memproses kasus ini? Kita akan membahasnya bersama dengan mantan penyidik KPK ada Yudi Purnomo, ada juga peneliti Pukat UGM Zainur Rohman dan kuasa hukum Hasto Kristianto Yohanes Oberlin L. Tobing. Selamat petang Bapak-Bapak. Yo, selamat petang, sore, Mas. Baik, yang pertama Selamat saya ingin ke petang. Bang Yohanes. Bang Yohanes, apakah Anda sudah bertemu dengan Hasto Kristianto? Apa yang disampaikan Hasto pada Anda? Sudah bertemu. Kan apa kalau tidak bertemu bagaimana mau teken kuasa kan? Oke, meresponsnya apa ketika kemarin disampaikan oleh KPK? Ya tolong dikawal proses hukumnya supaya berjalan baik dengan benar. Itu permintaan dari beliau seperti itu. Dengan yang diuraikan oleh KPK, keberatan apa saja yang disampaikan oleh Hasto? Kejanggalan apa yang jadi catatan oleh Hasto Kristianto? Sangat keberatan lah. Saya nggak tahu ya kalau ketua KPK yang baru ini kan baru menjabat ketua, ya kan? Jadi mungkin dugaan saya dia tidak paham ini materi perkaranya. Dari awal ada putusan pengadilan sampai kasasi, ingkrah Mahkamah Agung, satu muatan perkara pun, satu rangkaian cerita pun tidak ada di situ menyatakan bahwa Saudara Sekjen ini terlibat atau turut serta melakukan penyuapan bersama-sama dengan Harun Masiku. Itu nggak ada itu. Ya kan? Nah, belakangan dimunculkan nih surat sprindik yang baru ada 2. Satu katanya obstruction of justice, menghalang-halangi. Nah, makanya kita bingung nih sampai sekarang di mana menghalang-halangi, apa buktinya kan? Karena seluruh muatan materi perkara itu sudah dibuktikan di persidangan dan itu tidak ada kaitannya dengan Saudara Sekjen. Demikian, Mas. Oh, jadi dari awal bahkan ketika BAP sampai ke amar putusan persidangan tidak ada yang mengkaitkan dengan nama Hasto Kristianto di kasus ini? Tidak ada. Makanya saya bingung nih pernyataan Saudara Ketua KPK ini. Kalau boleh nanti saya kirim putusan supaya beliau baca gitu. Oke. Ya kan? Jadi itu tuduhannya itu sangat luar biasa loh itu, ya. Baik. Disebut bahwa bersama-sama melakukan suap dengan Harun Masiku, disuruh diperintahkan kepada Saudara Kusnadi untuk mencelupkan handphonenya. Itu sampai sekarang handphonenya masih ada, suruh periksa aja tuh. Handphonenya Saudara Kusnadi, suruh Ketua KPK, itu masih ada buktinya dipegang. Nomor itu masih aktif sampai sekarang. Baik. Nah, jadi saya menduga ini para penyidik-penyidik ini tidak memberikan data yang tepat nih kepada Ketua KPK. Handphonenya masih ada sampai sekarang. Oke. KPK kan punya alat yang canggih, mau dicelupkan atau tidak, ada nggak perbuatan itu? Ada nggak data-data, ada nggak fakta-fakta itu? Mereka kan punya alat itu. Jadi saya kira makanya nggak paham materi tuduhan perkara. tak ada data, tak ada bukti, fakta yang diyakini ada keterkaitan Hasto Kristianto di kasus ini. Nggak ada. Baik. Nanti saya kirim putusan pengadilan. Baik, saya ingin mendengarkan supaya tahu. dari Mas Yudi Purnomo nih. Yang paling ini menjadi tudingan yang sangat menyesatkan. Ini pemberitaan yang menyesatkan ini.
Oke, Masa saudara Sekjen menyuruh sebelum saudara Kusnadi untuk mencelupkan handphonenya? sebelum saya nanti beri kesempatan ke Mas Yudi. Tapi soal pencekalan sudah ada informasi, Bang Yohanes, soal pencekalan Hasto ini. Nah, itu Sudah mendapatkan suratnya? kami baru terima hari ini. Oke, sudah diterima surat pencekalan oleh imigrasi selama 6 bulan ya. Ya, Hasto dan Yasona ya informasinya? ya saya juga baru dapat dari media kalau Pak Yasona juga dicekal, kan gitu ya. Oke, tapi kalau surat yang secara resmi disampaikan dari imigrasi baru Hasto aja yang diterima? Baru kita terima hari ini. Oke, baik. Mas Yudi, ketika tadi ada tuduhan KPK tak punya data, tak punya bukti soal keterkaitan Hasto, karena dari BAP sampai amar putusan tidak ditemukan ada keterkaitan di situ. Bagaimana? Dulu Anda pernah di KPK. Sejak kasus ini bergulir, Anda seperti apa yang Anda ketahui soal ini, Mas Yudi? Ya, kalau kita bicara mengenai perkara terdahulu ya, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, ya saya pikir kan itu merupakan bukti-bukti yang lama ya. Kita tahu bahwa surat perintah penyidikan terhadap Harun Masiku selama dia masih buron kan masih aktif ya. Sehingga kemudian ya penyidik kita lihat dalam beberapa waktu belakangan ini kan juga giat ya, aktif untuk kemudian mencari lagi bukti-bukti baru seperti yang kemudian disampaikan dalam beberapa kesempatan oleh KPK bahwa ada bukti baru dan lain sebagainya. Yang kita tahu bahwa tindakan penyidik KPK, kita tahu melakukan penggeledahan di beberapa tempat, kemudian juga pemeriksaan saksi-saksi, ya, penyitaan dan sebagainya. Saya pikir itu adalah bukti yang berkembang, ya, pasca bukti-bukti yang terdahulu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya memang terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Setio, beliau kan mewakili institusi KPK, mewakili 5 pimpinan KPK yang lain. Artinya bukan berdiri sendiri di Pak Setio ya sebagai ketua KPK. Saya pikir bahwa kronologis yang disampaikan itu adalah bentuk transparansi yang bukti-buktinya dan sebagainya sebenarnya sudah disampaikan ketika ekspos. Misalnya ketika ada perbuatan A, maka di ekspos tersebut ya akan diuji perbuatan-perbuatan tersebut. Kita tahu misalnya ekspos itu dihadiri oleh 5 orang pimpinan KPK dan semuanya sepakat bulat. Jadi bukan hanya keinginan Pak Setio sebagai ketua KPK, tapi 4 yang lain pun setuju. Kemudian juga bahwa di situ hadir penyelidik, penyidik, penuntut, tasannya dan juga yang deputi penindakan. Artinya saya pikir untuk bukti-bukti yang disampaikan Mas Yudi, bisa diceritakan dulu ketika kasus ini pertama kali ditangani di tahun 2020 karena novel Baswedan sebetulnya sudah diajukan di tahun 2020 untuk penetapan tersangka ini tapi tidak disetujui oleh pimpinan KPK. Apa sih sebetulnya menjadi kendala saat itu, Mas Yudi? Ya saya nggak terlalu paham ya apa yang terjadi di eranya Firly ya terkait dengan Harun Masiku karena seharusnya psikologis untuk bisa menangani kasus korupsi yang buron seperti ini kan hanya 1 tahun ya. Seperti yang selalu saya sampaikan, masa di saat yang bersamaan ada 4 orang koruptor yang kita tahu high qualify lah. Dilihat dari profilnya yang dia merupakan konglomerat, dia merupakan pejabat tinggi gitu ya, itu bisa ketangkap. Kenapa yang ini tidak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya saya nggak paham juga bagaimana strategi yang dilakukan oleh Pak Firly, tapi intinya dia gagal ya melakukan tugasnya untuk menangkap Harun Masiku. Itulah sebabnya mengapa kemudian berlarut sampai saat ini. Ya kita tak paham ya kegaduhan-kegaduhan yang terjadi di awal ya misalnya pemulangan AKBP Rosa Purwobekti kembali ke polisi dan kemudian dia kembali lagi ke KPK, kemudian juga ketidakseriusan Firly akhirnya yang bahkan salah satu penyidik yang paham tentang kasus Harun Masiku di TWK-kan, disingkirkan oleh Firly. Artinya bahwa ada sesuatu di situ. Namun ya saya lihat bahwa ya saat ini penyidik mencoba untuk bekerja benar lah ya terkait dengan bagaimana mendudukan kasus ini ke jalan yang benar seperti itu. Kalau baik, Mas Zen, bagaimana Anda melihat kemarin KPK menguraikan soal perintangan penyidikan ini beberapa yang disorot juga oleh tim hukum dari PD Perjuangan. Apakah dengan uraian dari KPK ini bisa semakin terang peran Hasto Kristianto dalam pelarian Harun Masiku bisa terungkap atau bagaimana menurut Anda, Mas Zen?
Ya, ini memang KPK perlu cepat ya untuk mengajukan kasus ini ke meja hijau biar semuanya nanti bisa terungkap dengan utuh, lengkap, dengan tanpa ada tedeng aling-aling gitu ya, tidak ada yang ditutupi di depan persidangan. Dan kalau misalnya pihak-pihak yang menjadi tersangka merasa bahwa penetapan tersangka ini tidak sesuai dengan hukum, bisa juga segera mengajukan pra peradilan ataupun bisa melaporkan kepada Dewan Pengawas jika melihat adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pimpinan maupun pegawai. Tetapi kalau kita lihat keterangan dari Ketua KPK kemarin, sepertinya keterangan pers tersebut salah satu keterangan pers yang cukup detail, bahkan menjelaskan bagaimana perbuatan pidana itu dilakukan. Kami termasuk pihak yang sering melihat konferensi pers di KPK ya. Kalau saya bandingkan dengan kasus-kasus yang lain, kasus yang ini lebih detail daripada kasus-kasus yang lain. Itu yang saya amati selama ini. Saya mengamati KPK sudah belasan tahun begitu. Itu menunjukkan salah satu bentuk transparansi dari kerja penyidikan di KPK. Dan juga kalau informasi yang disampaikan itu sebenarnya publik juga sudah pernah membaca di berbagai kesempatan di tahun 2020 ketika misalnya ada informasi KPK melakukan pengejaran terhadap Harun Masiku, mendapatkan hambatan, mendapatkan halangan, juga adanya informasi-informasi lain termasuk juga misalnya keterlibatan pihak-pihak lain yang kemudian hari ini ditetapkan sebagai tersangka. Jadi saya melihat sejauh ini KPK bekerja profesional untuk membayar kegagalan mereka selama 4 tahun. Saya melihat harusnya perkara ini selesai di tahun 2020. Soal apakah ternyata untuk dua tersangka ini tidak disebutkan perannya di dalam putusan Wahyu Setiawan dan Tio, saya pikir itu lebih kepada bagaimana kondisi KPK waktu itu. Dan kalau kita mau fair juga, di dalam dakwaan itu kan fokus kepada apa yang ingin dibuktikan terhadap tersangka tersebut. Untuk hal-hal yang lain kan tidak wajib juga itu diuraikan secara lengkap. Dan ternyata ketika di dalam proses penyidikan berjalan, ada tambahan-tambahan informasi dan kemudian bisa ditetapkan tersangka baru, Mas Ibrahim. Oke, baik. Usai penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka, apakah ada tanggapan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan apa upaya hukum yang disiapkan oleh tim PDIP menghadapi kasus ini? Nanti kita akan bahas usai jeda ya, Bang Yohanes, Mas Yudi, Mas Zen, tetap bersama kami di Kompas Petang. Jadi kita bahas soal bagaimana pasca penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK di kasus suap Harun Masiku. Masih bersama kita sore ini ada Yudi Purnomo, ada Yohanes Obrelin dan juga Zainur Rahman Depukat UGM. Bang Yohanes, sejauh ini sudah ada respons dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pasca Hasto Kristianto jadi tersangka? Ya, tentu sebagai Ketua Umum, Ibu Ketua Umum sudah mendengar cerita ini sudah menyaksikan juga, maka arahan-arahan secara langsung diberikan kepada kami bahwa karena kita partai yang selalu diperintahkan untuk menghormati proses hukum, maka kita harus mengikuti proses hukum itu dengan baik. Nah, jadi langkah-langkah hukum harus dilakukan, maka dalam waktu dekat juga kami akan melakukan langkah-langkah konkret untuk membela kepentingan klien kami. Begitu, Mas. Seperti apa upaya hukum yang akan dilakukan? Apakah langsung akan menempuh pra peradilan atau menyiapkan bukti-bukti yang dimiliki oleh tim hukum PDIP? Seperti apa, Bang Yohanes? Tentu itu salah satu langkah yang akan kami lakukan dalam waktu dekat. Nah, kemudian kan sebenarnya kan berita ini kan berita framing nih. Nah, jadi kalau memang dalam rangkaian berita framing yang lagi sedang viral, ya maka beritanya harus kita jawab dengan berita, harus kita lawan dengan berita gitu. Jadi karena apapun ceritanya, kalau kita langsung membuat upaya-upaya hukum sementara ini lagi ditonton begitu banyak masyarakat, maka hal-hal untuk menjawab isu-isu ini harus perlu kita selesaikan. Maka kemungkinan sampai berapa lama ya tentu sampai kita lihat seberapa lama ini menjadi konsumsi publik. Yang pasti gara-gara viralnya berita
Pak Sekjen ini dijadikan tersangka, sampai kenaikan pajak yang PPN 12% Karena- itu sampai tenggelam tuh, nggak kedengaran. Karena ditunggu Gitu loh. juga soal kasus ini juga kan bertahun-tahun ini yang ditunggu Nah. oleh publik kayak seolah kemana nih ujungnya. Nah Mas Zen, ketika tadi sikap PDIP yang tidak percaya, pasti tidak percaya nih pada KPK karena mempertanyakan soal penetapan tersangka Hasto dengan bukti-bukti yang dimilikinya. Bagaimana sebaiknya sebetulnya sikap PDIP? Apakah menyerahkan proses hukum kepada KPK, melihat tadi yang Anda sampaikan ini transparansi dari KPK, detail dari KPK, atau bagaimana Mas Zen? Ya, tentu semua pihak harus menghormati proses hukum ya, karena kita harus belajar untuk menumbuhkan kesadaran hukum di masyarakat. Dan kita tentu sebagai negara hukum harus menyelesaikan persoalan hukum melalui jalur hukum. Yang kedua, bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan, siapapun itu, baik itu tersangka maupun partai politik atau pihak lain, dapat menggunakan upaya-upaya hukum yang tersedia ya. Tetapi apakah itu akan digunakan atau tidak, yaitu kembali kepada yang bersangkutan. Apakah akan mengajukan pra-peradilan, apakah akan lapor kepada Dewan Pengawas. Saya pikir masih ada satu lagi upaya yang bisa digunakan ketika yakin bahwa ini adalah kriminalisasi, politisasi, pemaksaan, yaitu dengan misalnya nanti ketika rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR RI dengan KPK, semua partai yang ada di Komisi 3 bisa melakukan scrutinize terhadap kerja-kerja KPK di dalam menangani perkara ini sehingga semuanya akan terbuka secara jelas. Tetapi itu kan forum non hukum. Forum hukum ya ada di depan meja hijau di persidangan begitu ya. Sekali lagi saya sejauh ini tidak melihat adanya kriminalisasi dalam perkara ini karena keterangan dari KPK itu saya lihat sangat terang, sangat jelas dan ketika KPK menetapkan tersangka pasti berdasarkan dua alat bukti dan dua alat bukti itu bisa diuji melalui forum pra-peradilan. Adapun soal politisasi yaitu menjadi wilayah perbincangan politik yang itu artinya adalah wilayah perbincangan non hukum. Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa ini sekarang terjadi politisasi kemudian merugikan pihak-pihak tertentu. Nah, mungkin juga pihak lain bisa mengatakan politisasi juga terjadi di tahun 2020 ketika waktu itu seharusnya ada penetapan tersangka pihak-pihak lain tetapi tidak ditetapkan sebagai tersangka karena adanya obstruction of justice. Bahkan kalau kita mengikuti kasus itu Mas Ibrahim, ada informasi-informasi lain nih yang belum dibuka di dalam konferensi pers kemarin. Misalnya bagaimana ketika penyidik dan penyelidik KPK melakukan pengejaran misalnya kemudian mendapatkan hambatan-hambatan. Nah, bagian itu juga belum diceritakan ketika konferensi kemarin. Nah, apakah artinya pimpinan KPK yang saat itu menjabat di 2020 juga harus diperiksa agar jelas mengapa ini bisa terjadi, mengapa bisa ditunda-tunda, Mas Zen? Iya, saya pikir perlu ya semua yang terkait dengan kasus ini itu perlu untuk dicek. Karena obstruction of justice, menghalang-halangi penyidikan itu bisa dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kewenangan maupun tidak memiliki kewenangan. Misalnya sekarang kita mendengar ada pencekalan terhadap ex-Menteri Hukum dan HAM. Makin kita bertanya-tanya atas dasar apa kemudian pencekalan itu dilakukan oleh KPK? Apakah sebagai kapasitasnya ex-Menteri Hukum dan HAM? Apakah kapasitasnya sebagai pengurus DPP PDIP atau seperti apa? Atau mungkin juga di internal KPK sendiri waktu itu ketika 2020 misalnya ada upaya-upaya untuk melokalisir perkara misalnya. Itu bisa dilakukan pemeriksaan secara tuntas yang sekarang adalah kesempatan terbaik. Mengapa? Karena ini adalah awal baru dari pimpinan KPK, semangatnya baru dan mereka bisa dimintakan akuntabilitas. Kalau di awal periode jabatan Pak Setio ini misalnya main-main atau misalnya menjalankan perkara tanpa alat bukti yang kuat, ini bisa menjadi sejarah yang sangat buruk, start yang buruk dan itu saya pikir juga bisa mengancam karir dari Pak Setio. Jadi menurut saya ini pertaruhan yang cukup besar. Kembali lagi kita harus arahkan melalui jalur-jalur hukum yang tersedia, Mas Ibrahim. Oke. Jalur hukum itu yang bisa menjadi. Tambahin ya, Mas. Baik, silakan. Nah, jadi kalau tadi Mas Jainur Rohman bilang tidak ada kriminalisasi, yang merasakan kami, Mas. Bisa bayangkan, ya, kita dipanggil untuk mendampingi saudara Sekjen dipanggil sebagai saksi. Supirnya aja, ajudannya, itu bisa digeledah dengan paksa. Handphonenya dirampas, barang-barang miliknya yang tidak ada kaitan dengan materi perkara itu sampai hari ini ditahan. Sebagaimana yang disampaikan Bang Yudi tadi Purnomo, itu ada banyak kekacauan yang terjadi di KPK itu. Antara penyidik dengan pimpinan itu nggak sinkron. Bisa bayangkan nggak hari ini, kita yang ditersangkakan, kita tidak pernah terima suratnya.
tapi surat itu bisa bocor ke media, kita menjadi bulan-bulanan media. Di mana Oke. profesionalnya KPK? Baik. Ini kriminalisasi. Jadi kalau dibilang tidak ada kriminalisasi. Baik, artinya itu kriminalisasi. Bang Yohanes, nanti itu akan dipakai sebagai celah dalam upaya hukum yang akan disiapkan sudah ya pasti. oleh Itu tim sudah hukum pasti akan kita lakukan. PD. Baik. Bahkan seluruh penyidiknya pun kita sudah laporkan ke Dewas itu, dan itu mereka sudah. Oke, baik. Saya ingin ke Mas Yudi ya, singkat kita saja ya. paham betul bagaimana. Apa Oke, yang kami kita tangkap, Bang Gitu Yohanes. loh. Saya ingin ke Mas Yudi. Dengan penetapan tersangka Hasto ini, apakah bisa mempermudah untuk memburu Harun Masiku, Mas Yudi? Ya, memang tujuan awal dari proses ini kan adalah mencari dan menangkap Harun Masiku setelah bulan depan itu 5 tahun dia menjadi buronan. Ya, ini memang sangat menarik ya ketika misalnya seharusnya kan step by step ya berdasarkan bukti yang ada kan saat itu fokusnya adalah menangkap Harun Masiku, baru kemudian diketahui siapa kemudian di atasnya. Dan kalau sekarang kan ketika KPK kemudian merasa mempunyai alat bukti yang cukup, ya kemudian akhirnya menetapkan Pak Hasto bukan hanya dalam kasus suap tetapi juga merintangi penyidikan, ini menurut saya sangat menarik. Ya, ketika kemudian Pak Hasto ini sudah menjadi tersangka, saya pikir seharusnya Harun Masiku ya keluarlah dari persembunyiannya seperti itu, Mas. Karena buat apa lagi dia bersembunyi dan dia mempertanggungjawabkan perbuatannya. Baik, terima kasih Mas Yudi Purnomo. Ini Bang Yohanes, durasi kita sangat terbatas karena ini durasi kita terbatas. Jadi nanti di lain kesempatan kita juga. Saya senang kalau ada. Baik. Kami hargai tadi pendapatnya. Terima kasih Mas Yudi Purnomo, Bang Yohanes Obralin Tobing dan juga Zainur Rohman telah bergabung di program Kompas Petang sore hari ini. Usai jeda saudara, truk pengangkut cairan zat kimia mengalami kebocoran saat melaju di Jalan Raya Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat. Kebocoran ini mengakibatkan ratusan kendaraan rusak hingga mogok.